Oke, binomial distribution. Oke, binomial distribution. Secara sekilas untuk formulanya seperti ini, tapi kita nggak deep dive. Secara langsung kita akan coba nyari intuisinya dulu. Oke, let's start. Di sini kita punya sampel data. Kita akan coba asumsi ya di sini. Kita adalah untuk kasusnya adalah rating review. Jadi kita akan membuat rate dari probability rating review. Oke, jadi rating itu kan ada yang positif negatif. Oke, jadi kita asumsikan di sini untuk rating reviewnya kita punya success rate. Jadi untuk success rate-nya di sini kita bisa bilang 0,95%. Dan kemudian data yang kita punya itu ada 10 data ya. Nah, dari 10 data ini nanti kita akan mencoba nge-generate random dengan success rate yang seperti yang kita sudah tentukan. Nanti kita pengen ngitung, kita plot, kemudian kira-kira kalau dengan sukses rate seperti ini, ada berapa sih kemungkinannya dari 10 itu 10-10-nya itu ratingnya positif gitu. Jadi semuanya positif. Berapa persen sih? Dengan success rate asumsinya adalah 95%. Yang ini sebenarnya asumsi, ini hanya asumsi. Jadi sebenarnya jadi ini soalnya kita sudah punya success rate, kemudian kita ada data gitu. Jadi bukan kita ada data terus nyari success rate, itu nanti topik yang berbeda. Nah, di sini kita punya 10 data, kemudian asumsinya nanti kita pengen tahu nih kalau seandainya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita simbolkan yang positif itu centang ya. Kemudian yang negatif itu X. Nah, ini kan totalnya ada 10. Nah, kemungkinannya ini itu ada berapa sih? Ada berapa persentasenya itu berapa? Nah, kita akan nyoba, sebelum kita masuk ke formula, kita akan nyoba secara acak, secara random gitu. Di sini kita udah ngebuat program, kita akan ngebuat program. Programnya itu seperti ini. Kita asumsikan kita punya sampel data itu katakanlah 1000 ya. 1000 sampel data. Nah, kemudian kita akan coba nge-generate dari 1000 data ini, coba nanti datanya akan seperti ini. Kita akan punya 10 ya, kita punya 10 row, 10 iteration. Jadi kalau seandainya nilainya itu lebih besar, bukan lebih besar tapi lebih kecil ya, kita akan nge-generate random angka antara 0 sampai 1. Ketika dia itu lebih kecil sama dengan 0,95, di sini kita katakan dia positif. Tapi ketika lebih besar dari 0,95, kita katakan negatif. Oke, nah kita akan kita pakai program untuk generate-nya, kemudian kita akan plot datanya gitu kan. Ini ada 10.000 data gitu. Jadi nanti bisa jadi katakanlah asumsinya nanti di awal dia nge-generate seperti ini, bisa jadi juga ternyata dia nge-generate seperti ini, kayak 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Bisa jadi seperti ini, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi positifnya ada 8. Bisa jadi juga 8 lagi, bisa jadi juga, tapi 8-nya bisa jadi seperti ini, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini kan positifnya menjadi 8, cuma dengan order yang berbeda. Karena kita nge-generate ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti dari hasil seperti ini kita akan nyoba ngelihat nih, dari kira-kira kemungkinan kalau 10 itu berapa persen, dan kalau 8 itu kira-kira berapa persen kemungkinannya 8 dari 10 itu positif rating ratingnya gitu. Nah, berapa juga kalau 9 dan seterusnya. Nah, berarti cara kita ngitung itu adalah nanti asumsinya nanti coba seandainya kita punya 3 data doang nih. Nanti kan berarti kita 10 itu cuma 1 ternyata. Kemudian 8-nya itu kan 2 ya. Kita ini 8 positif dari yang 10 ini kan ini ada 2. Oke, berarti nanti tinggal kita 2 bagi 3 karena kita punya 3 data. Kemudian nanti kan kita dapat nih berapa persennya kan. 2 bagi 3.
atau matematiknya ya, 0,6. 0,6 ya, 60% ya. Kemudian kalau 1 yang jelas 1 dibagi 3, ini harusnya berapa sih? 40%. 0,33. Oke, 33%. Ini 66% ya. Nah, ini. Nah, nanti hasilnya seperti ini kan kita ketahuan adalah yang dapat 8 kemungkinannya 8 kemungkinannya dengan 10 8-nya itu dapat positif itu ternyata adalah 66%. Nah, kalau dapat 10 itu cuma 33%. Ini dari 3 data. Tapi kita akan mencoba sampel datanya itu ada 1000 gitu. Nah, kita udah ngebuat programnya di sini. Ya. Nah, di sini success rate-nya 0,95, kemudian untuk positive rate untuk iterasi datanya kita ada 10, sampel datanya ada 1000. Nah, ini kita loop. Nah, setelah kita nge-generate random data antara 0 dan 1, di sini kita udah dapat nih. Ternyata di sini untuk yang ini indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi yang dapat 10 itu adalah 600, ada 606 gitu. Jadi kalau ini tadi kan cuman sini ya, ini cuman 1, ini 2. Kalau yang ini dari 1000, 606-nya itu adalah dapat 10 gitu, 10-10-nya itu positif. Nah, kalau 616 dari 1000 berarti adalah 61% gitu. Ini udah kita convert ke persen. Kita kali 100. Nah, kemudian yang dapat 9 itu adalah 303 dari 1000. Oke, 303-nya itu 1000 dari 1000 itu dapat sejumlah 303 row-nya itu dapat 303. Nah, jadi 30% ya. 303 dari 1000, sekarang sampel datanya 1000, itu 30,3%. Nah, ini setelah kita generate random data, kita lihat distribusinya itu jadinya seperti ini. Kita plot ya. Jadi ternyata yang dengan success rate-nya, dengan asumsi dengan success rate-nya itu 95%, 0,95. Itu dia kayak kita lihat tadi berapa? 61%. Ya, around 60% lah itu 10 dari 10-nya itu adalah positif. Yang 9 itu di sini 9 itu 30. 30 ya, 30%. Kemudian yang 8 di sini 7%. Oke. Nah, ini dari kita nge-generate random data. Yang kemudian formulanya nanti itu yang sebenarnya ngebantu kita untuk ngitungnya ini tadi. 10 itu berapa persen gitu kan. Dengan kita nggak perlu capek-capek ngebuat random generate data dengan kayak 1000, 2000 data gitu. Jadi dengan cukup dengan yang sederhana itu nanti kita bisa dapat kita bisa dapatkan probability-nya itu berapa persentasenya. Nah, itu caranya seperti apa sih? Nah, itu sebenarnya sudah. Jadi yang pertama itu adalah kita tahu di sini ya. Di sini kan kita success rate-nya itu adalah 0,95 nih. Jadi di sini tuh 0,95 ya. Jadi kita di sini bisa bilang bahwa kita kan ada 10 kali percobaan nih. Nah, di percobaan pertama itu berapa persen kita positif? Sorry, iya. Di yang pertama itu berapa persen dia akan positif rating? 0,9. Yang kedua juga sama 0,9, 0,95, 0,95 dan seterusnya 0,95. Oke. Ini 0,95, 0,95 dikali 0,95, 0,95 dikali 0,95 dan seterusnya, atau di sini
kita tuliskan 0,95 to the power of 10, akar 10. Nah, kalau yang di sini berarti di sini probability-nya di yang pertama itu dia negatif, itu berarti kan tinggal kurang aja ya. Kalau seandainya 0,9 ini adalah positif, berarti tinggal kita kurangin 1 dikurangi 0,95. Oke, karena kita 100%. Berarti 0,05. Ya kan? Nah, berarti di sini probability-nya itu 0,05. Kemudian di sini 0,95, 0,95, 0,95, 0,95 dan seterusnya, tapi di sini berarti 0,05. Oke. Nah, ini di sini. Nah, di sini berarti itu adalah 0,05 dikali 0,95 dikali. Oke, di sini kita tahu bahwa 0,95-nya itu ada 0,95. Oh, itu 8 ya. Kemudian 0,05-nya itu adalah 2. Oke, berarti tinggal kita kalikan aja. Oke, nah ini dan go on terus ya. Nah, sekarang pertanyaannya sih di sini, kira-kira ada berapa probabilitas sih? Kalau ini asumsinya pertama kita coba ada 8 dulu ya. 8. Ini kita nyobanya 8. 8 nih. Kita mau cari yang 8. Kalau 8 itu berapa kemungkinannya, berapa persennya nih? 10 dari 8-nya itu bakalan positif. Nah, ini di sini kita sebenarnya kita tinggal cari aja possibility-nya, probability-nya 8 itu bisa seperti apa aja. Jadi 8 itu kan bisa jadi di sini negatifnya di depan, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kan juga 8. Atau bisa juga positif, ya positif, negatif, positif, negatif, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini dan seterusnya. Yang mana di sini harus apa? Unik ya. Jadi nggak boleh ada yang sama persis urutannya. Tapi semua 8 gitu. Nah, ini kalau kita teruskan mungkin bakalan panjang. Kita bisa dengan faktoral kita bisa nyari nih. Nah, kira-kira kalau 8 itu bisa jadi ada berapa sih gitu, kemungkinannya. Jadi kita kan punya data 10, kemudian kita choose 10, choose 8 ya. Dari 10-nya itu 8-nya itu adalah positif. Oke, berarti di sini 8 faktor ya. Sorry. Kita lihat di sini. N. Jumlah datanya itu adalah 10 faktorial, kemudian di sini 8, terus kita kali 10 dikurangi 8 faktorial. Tekan 10 faktorial itu 10 kali 8, dan seterusnya 8 faktorial dikali 2 faktorial. Oke. Di sini kan sama-sama 8 faktorial ya. 8 faktorial itu kan sama. Kali 8 kali 7, 0, 5, 3, 1. Ini kita bisa coret. Berarti 10 kali 9, 2 faktorial. 2 faktorial itu 2 ya. 2. Kemudian di sini kita bisa bagi. 10 bagi 2 itu 5. Berarti tinggal 5 dikali 9. 5 dikali 9 itu 45. Oke, ternyata ini terus-terusan sampai 45 datanya. 45 probability kemungkinannya. Oke, dengan kita 8, 10. 8 dari 10-nya itu adalah positif. Oke, nah sebenarnya di sini udah kelihatan nih. Jadi, oke, problem. Oke, it's okay. Di sini kita tahu tadi rumusnya kan seperti ini. Yang 8
Sorry, kita close dulu. Di sini tadi ada 45. Oke, 45 data. Nah, dalam satu row probability-nya itu di sini berapa nih? 0,958 dikali 0,052 ya. Ini walaupun ordernya urutannya berbeda, semuanya jadinya kan sama kan. 0,95 itu ada 8, 0,05 itu ada 2. Nah, ini semua keseluruhan datanya itu ada 45. Nah, berarti di sini sebenarnya tinggal kita kalikan aja 45, kemudian kita kalikan dengan ini 0,95 akar 8 pangkat 8 kalikan 0,05 pangkat 2. Nah, ini nanti di sini kalau kita coba cari sudah 8 ya. Jadi 0,07, jadi 7% ya. 0,07. 7%. Nah, kita dapat ternyata yang kemungkinannya 8 dari 10. Kemungkinan 8 rating itu akan positif dari 10 itu adalah 7%. Kalau kita lihat tadi dari hasil kita nge-generate manualnya itu di sini juga sama 7% ya, malah exact ya 7%. Ya, jadi seperti jadi ini pun jadinya akan rumus seperti ini kan. N choose X, jadi N itu dari total datanya kita ada 10. 10, kemudian X-nya itu ada 8 di sini. Nah, kemudian P itu adalah success rate-nya 0,95. Oke, X-nya kita 8. Oke, ya kan? Kemudian kita kalikan dengan key. Key itu adalah yang negatif ya. Negatifnya itu 1 dikurangi ini kan tadi 0,08 dikurangi 10 dikurangi 8 kan 2. Ada 2. Udah, ini tadi kita nemu 0,07. Oke. Yang ini adalah tadi cara kita mencari 48 ya tadi ini 10 ini kan. Kan 48. Sorry, 45. Ya, 45. 45 deh. 45. Nah, itu sih rumus datangnya. Terus tadi rumus datangnya. Nah, di sini kita bisa coba juga. Nah, ini tadi hasil randomnya. Ini hasil random. Di sini juga kita membuat yang di sini pakai rumus binomial distribution dan hasilnya pun di sini nggak jauh beda gitu, 60% sekitaran. Di sini 59,317 ya. Jadi mungkin bakalan tergantung dari sampel datanya gitu. Jadi bisa kalau makin banyak sampel datanya itu biasanya dia makin tinggi. Nah itu tadi 10, kemudian 10 ya. Itu tadi cuma 10 data, kemudian ada sampel datanya 1000. Nah, kira kalau bukan 10 tapi 50 nya. Nah, yang 50 di sini kita udah nyoba tadi. Udah tak coba. Ini udah dicoba untuk nge-generate. Oke, nah jadi 50 dengan sampel datanya 1000. Nah, ini jadinya seperti ini. Kalau seandainya dianimasikan, itu jadi seperti ini. Ya. Jadi ini success rate-nya sama 0,95. Kemudian ternyata dengan data 50 ini di sini
Yang paling tinggi itu adalah 48 ya. 48. Jadi 48-nya itu positif dari 50 itu rate-nya adalah sekitar 20%-an. Ini paling sekitar 26%, 26%. Ini ketika datanya ada sampel datanya ada 1000. Nah, ini pun sebenarnya kita bisa tinggal gunakan rumus, nanti kita bisa dapat yang per 8 itu berapa persen dengan rumus tanpa kalau misalnya tanpa menggunakan generate random sampel data. Yaitu untuk yang intuitionnya. Apalagi yang kurang.